Yakin, hanya belajar satu setup saja, tanpa belajar untuk tahu market sedang ngapain? Oke, kita cek ini ya guys ya. Pak, tolong koreksinya. Top down analysis market structure. Saya lihat single move daily uptrend, tetapi harga tertahan pada zone supply. Untuk TFH4 sedang pullback. Bentar guys ya, saya sambil membayangkan ya. Oke, daily oke, pullback oke. Untuk H1 downtrend karena udah ada break internal low untuk mengisi pullback HTF. Oke. Nah, di sini saya harus mengamati demand H1. Saya berpikiran jika tertahan zona demand pada RTF memberikan, jika tertahan di demand lalu break internal high, saya bisa open posisi buy di saat harga pullback kembali membuat low continuation. Nah, ini betul ya, untuk membuat continuation uptrend. Ini betul ini ya, analisanya seperti ini, membacanya itu seperti ini, betul, sangat betul. Kemudian yang kedua, jika break zona demand, apakah saya harus menunggu sampai break swing low untuk open posisi sell atau reversal? Oke, saya mengerti. Jadi gini, kita samakan persepsi dulu ya guys ya. Perubahan harga itu ada dua. Yang pertama adalah pullback, yang kedua adalah reversal. Nah, pembalikan harga itu ya, perubahan harga, pembalikan harga, pullback ini hanya menghasilkan sebuah retracement ya, sebuah retracement. Sedangkan reversal ini kaitannya dengan perubahan tren, perubahan arah harga guys, gitu. Contoh ya, ini naik ya, nah ini loh, ini untuk pullback ya. Tapi kalau pergerakan ini adalah reversal dari pergerakan uptrend ini, ditandai dengan apa? Break struktur ini, swing low ini, gitu. Nah, ini reversal, trennya berubah ya. Itu secara umum ya, istilah secara umum, pullback dan reversal ya. Nah, nomor 2 ini, apakah saya harus menunggu sampai break swing low untuk open posisi sell reversal? Ini betul ya. Jadi sangat betul sekali membaca analisanya itu seperti ini. Ini harus kita pahami dulu guys dalam berlatih analisa ya. Jadi poin 1 dan 2 ini itu luar biasa ya. Ini betul sekali, gitu guys ya. Apakah sudah benar secara valid structure-nya? Oke. Apakah sudah benar analisa top down-nya Pak? Nah, Bang Fikri ya, poin 1, 2 ini betul. Saya sangat suka sekali ya. Bisa membaca seperti ini itu luar biasa ya. Analisa seperti ini luar biasa. Karena ini syarat-syaratnya. Ini syarat untuk membuat continuation. Ini syarat untuk reversal, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat marketnya ya. Ini di daily ya. Oke. Ini turun, naik, sekarang berada pada supply. Supply, oke. Saya perbesar dulu. Ya. Ini rally, base, drop. Nah, di dalam base ini ada drop base drop. Ya, berarti ini ya guys ya. Drop base drop ini satu level ya, satu zone pada base besar ini. Ya. Sebentar. Ya, pada base besar ini. Oke, jadi memang base-nya ini ya besar di daily ini. Rally, base, drop. Oke. Kemudian coba kita cek di H4-nya ya. H4. Oke, abang sudah menandai ya, swing low, swing high, swing low, swing high. Oke. Nah, gini guys. Ini ya. Ini kan sudah menyentuh ya guys ya. Nah, ya. Ada beberapa kemungkinan ya guys ya. Menyentuh langsung bisa reversal. Ya, menyentuh pinggirnya. Ada yang sampai mengisi dulu ya, mengisi zone lalu terjadi reversal. Nah, yang kurang ajar ini guys. Kelakuan big trader ya. Naik ke atas, mengambil semua SL. Lalu dia hanya membuat shadow guys, ya.
hanya membuat shadow. Jadi ambil liquidity aja gitu loh. Baru reversal turun. Nah, ini yang kurang ajar ini. Oke, jadi istilahnya gini, teman-teman harus mempunyai pandangan bahwa tidak selamanya menyentuh di pinggir langsung berubah arah harga ya, bukan. Itu bukan sinyalnya. Sinyalnya itu berada di swing low, di break, ya, itu perubahan reversal. Nah, dari trend up ke trend down, ya, bukan sinyal menyentuh ini. Ya, ini kan sudah menyentuh ini, tapi ini bukan sinyal untuk reversal, bukan, gitu. Ya, teman-teman harus memahami ini dulu, gitu. Ya, oke. Lalu di H1, oke. Oke, tadi ini swing low ya, di time frame yang besar ya. Time frame yang besar, ingat datanya lebih kuat. Ini harus di break dulu, ya guys ya, harus di break dulu supaya kita mendapatkan arah harga sell. Jangan takut ketinggalan market ya guys ya, istilahnya. Biasanya gini, oh ini di H1 ini ada swing ini di break ini. Nah ini pullback, kena supply guys, ya, sell sampai TP kerak bumi. Bukan seperti itu ya guys ya. Tidak, ya, tidak semudah itu Ferguson katanya ya. Gitu, enggak guys, enggak seperti itu. Coba cek apakah ini valid, gitu ya. Kita sudah mendapatkan time frame yang bagus di H4 nya ini ya. Ini harus di break. Oke, kalau kita melihat gambar ya, gambaran picture dari H1 ini, ngebreak ini kok kayaknya lama ya, supaya kita bisa entry sell untuk TP kerak bumi, istilahnya kayak gitu ya, lama. Tapi coba perhatikan di H4 nya, kalau kita sabar menunggu ya, swing low ini di break, ini nanti bisa naik lagi ya, katakanlah nanti sampai di sini angka sakral ini bisa jauh lebih panjang guys, gitu loh, daripada kita salah melulu di time frame yang lebih kecilnya. Ini break ya, lalu ini ada supply, sell TP kerak bumi. Nggak semudah itu guys ya. Ngerti ya maksud saya ya. Kita harus bisa melihat data yang lebih besar gitu, arah harganya itu mau kemana gitu. Jadi kalau hanya melihat H1 ini ya apa namanya, SLTP nya ya serasional H1 gitu ya. Oke, coba. Nah ini ya, coba perhatikan ini ya, ini break tapi ini kena demand. Coba di H4 nya ini gimana. Nah ini guys, yang saya tandai itu ini tadi ya, ini tuh demand, ini rally, retracement sedikit, rally, retracement, ada demand seperti ini. Nah ini masih bisa loh guys, sangat memungkinkan ya, sangat sekali memungkinkan gitu. Coba perhatikan ini ya, reaksi ini ya, yang seperti saya bilang tadi ya, oh ada supply langsung sell TP kerak bumi. Nggak ada supply loh guys, nggak ada guys di H4 nya ya. Nggak, ini bukan POI loh ya, bukan POI di H4 nya ini ya. Jadi reaksi ini di H4 ini itu adalah di H1 nya itu ini loh tadi. Nah ini loh ya. Nah ini saya memperkirakan ya, ini terjadi break, banyak yang sell di sini karena di sini seolah-olah ada supply, sell TP kerak bumi, dikasih nih sedikit nih, tapi ini berbahaya loh sebenarnya ya. Ternyata di H4 nya tuh lihat, ini nggak ada hukum permintaan dan penawaran, tapi di sini ini ada base ya, rally, berarti dari sini drop, base, rally, ada hukum permintaan dan penawaran di time frame yang lebih besar ya, dan ini reject gitu. Nah ini masih harganya masih uptrend gitu loh
ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sel di sini, ini karena ada supply, sel di sini ya, untuk menjawab break ini, maka TP-nya di mana? Jangan jauh-jauh ya. Pergerakan ini cari di time frame yang lebih kecil ya. SND-nya di mana? Ya. Ini pun bahkan TP maksimalnya. Tapi kita nggak tahu ya, ini nanti akan kena atau enggak, gitu loh. Karena ini sudah reaksi dari POI SND di H4. Ya. Bisa aja ini nggak tersentuh lagi. Sini langsung terbang, gitu. Jadi SLTP-nya rasional sesuai dengan time frame-nya. Ngerti maksudnya ya? Boleh ambil sel, tapi TP-nya rasional. Ya, gitu. Nah, kalau di time frame melihat H4 ini belum ada arah sel. Harus ini dulu yang di break. Harus. Itu sinyalnya. Ini sinyalnya. Bukan menyentuh ini, bukan. Ya, ini pertanda saja. Ya, pertanda saja. Gini loh guys, kalau teman-teman ingat ya, seperti di setup di SMC seri 2 ya, SND di time frame besar ya, katakanlah ini SND ya di time frame besar, kemudian ada ini SND di time frame besar, kemudian ada CHOK di time frame yang kecil ya. Nah, ini setup boleh, tapi rasional, TP-nya rasional dulu, gitu. Nggak bisa TP sel kerak bumi, nggak bisa. Kalau mau kerak bumi, tunggu swing low di break. Kalau pengen to the moon, tunggu swing high di break. Kayak gitu ya guys ya. Dari tren penurunan, tunggu struktur high yang valid di break untuk lanjut to the moon. Gitu guys. Ya. Sinyal berada di structure. Gitu ya. Entry-nya berada di POI yang pertama. Yang kedua di sharp ya, entry-nya lebih sharp di seperti order block, seperti setup-setup yang lain kayak gitu. Yang utama adalah POI-nya ya untuk entry point. Tapi kalau sinyal arah harga itu berada di structure. Gitu guys ya. Oke, jadi ini analisanya masih buy. Jadi saya sangat setuju sekali dengan yang Bang Fikri ini analisa. Ini bagus sekali analisanya ya. Bang Fikri sudah bisa membuat poin 1, 2 ini top menurut saya. Terus dilatih seperti ini, diasah terus. Pemahaman akan market structure, pemahaman akan sinyal arah harga, pemahaman akan POI, itu seperti apa sih? Gitu. Saya simpulkan dengan singkat ya. 1. Pemahaman sinyal ya, sinyal arah harga. Itu bagaimana? Kedua, pemahaman tentang POI itu bagaimana? Sinyal ini fungsinya kita tahu tentunya arah harga ya, tapi POI tentunya kita tahu entry yang tepat. Kalau arah harga kita tahu, maka TP-nya ini bisa panjang guys, bisa jauh. Kalau kita mengetahui sinyal arah harganya kemana, gitu. Ya, nah kalau kita mengetahui POI yang tepat, nah ini floating minusnya nggak banyak-banyak istilahnya, ya. SL-nya kecil, gitu. Ya, oke. Semoga video yang ini cukup powerful ya guys ya, untuk membantu teman-teman memahami ya dalam kita berlatih analisa ya. Ya, ini bagus Bang. Terima kasih ya Bang Fikri sudah share ini. Ini study case yang bagus, dan Bang Fikri sudah mau share analisa ini ya. Ini membantu teman-teman yang lain ya. Ini sangat membantu teman-teman yang lain untuk memahami apa itu analisa ya. Oke, ini mantap sekali Bang. Good Bang.